Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah persamaan diferensial. Untuk pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan pengantar persamaan diferensial. Apa itu persamaan diferensial, kemudian klasifikasi persamaan diferensial, membuat persamaan diferensial, dan solusi persamaan diferensial. Baik, kita mulai dari pengertian persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat derivatif-derivatif atau turunan-turunan sekurang-kurangnya satu derivatif dari suatu fungsi yang tidak diketahui. Jadi jika persamaan diferensial tadi memuat satu atau lebih derivatif suatu variabel terhadap variabel lain, maka variabel pertama atau yang kita sebut sebagai variabel tak bebas disimbolkan dengan Y, dan variabel kedua disebut dengan variabel bebas yang disimbolkan dengan X. Baik, kita akan memasuki di klasifikasi persamaan diferensial. Jadi ada persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial parsial, simultan, dan persamaan diferensial linear dan tak linear. Yang pertama, persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa adalah persamaan diferensial yang memuat satu variabel tak bebas, satu variabel bebas, dan derivatif-derivatif biasa. Contohnya misalkan Y aksen sama dengan 4X min 1. Yang kedua, persamaan diferensial parsial. Persamaan diferensial parsial adalah persamaan diferensial yang memuat satu variabel tak bebas, variabel bebas, dan derivatif-derivatif parsial yang kita contohkan sebagai d kuadrat z per dx kuadrat ditambah d kuadrat z per dy kuadrat sama dengan 3x plus 2y. Yang ketiga, persamaan diferensial simultan. Persamaan diferensial simultan adalah persamaan diferensial yang memuat beberapa variabel tak bebas, satu variabel bebas, dan derivatif-derivatif biasa. Misalkan kita contohkan sebagai fungsi piecewise, ada dua buah fungsi dx dt ditambah 2x min y sama dengan 0, dy dt min x min 2y sama dengan sin t. Kemudian yang keempat adalah persamaan diferensial linear dan tak linear. Suatu persamaan diferensial linear dengan x dan y adalah pengubah tak bebas adalah suatu bentuk dari persamaan A0y ditambah 1y aksen ditambah A2y double aksen dan seterusnya ditambah AN y pangkat n sama dengan B. Ini memenuhi linear. Bila mana tidak memenuhi linear, bila mana tidak sama dengan B. Sekarang kita akan menamakan persamaan diferensial itu sebagai bentuk order atau tingkat dan degree atau derajat. Order dari suatu persamaan diferensial adalah derajat atau pangkat tertinggi dari turunan yang muncul dalam persamaan. Sedangkan suatu persamaan diferensial disebut mempunyai degree atau derajat K jika turunan yang tertinggi dalam persamaan diferensial itu berderajat K. Oke, misalkan di sini saya mempunyai contoh x dy per dx ditambah 5y sama dengan 6. Kita namakan di sini sebagai order 1 derajat 1. Yang kedua, d pangkat 3y per dx pangkat 3 ditambah 4 d kuadrat y per dx kuadrat dikuadratkan ditambah dy per dx sama dengan sin x. Ini kita sebut sebagai order 3 atau di sini y pangkat 3 gitu ya. Y pangkat 3 terus kemudian derajat 1 karena di sini adalah pangkatnya berpangkat atau berderajat 1. Yang ketiga ada di pangkat 3y per dx pangkat 3 dikuadratkan dikurang d kuadrat y per dx kuadrat dipangkatkan 3 ditambah 2xy sama dengan 6. Di sini kita sebut sebagai order 3 derajat 2. Jadi yang kita sebut adalah order tertinggi dulu. Order tertinggi dulu sini adalah d pangkat 3y atau y triple aksen per y triple aksen dipangkatkan 2. Jadi di sini triplenya ini kita sebut sebagai order 3 ya. Jadi disebutkan order dulu baru derajat. Kemudian kita akan lanjutkan membentuk persamaan diferensial.
Nah, bagaimana membentuk persamaan diferensial? Ini cukup gampang. Yang pertama, kita akan memulainya dengan memahami dulu persamaan diferensial yang ada. Yang pertama, kita sebagai lihat, kita contohkan, hitunglah banyaknya konstanta sembarang yang ada di dalam persamaan garis lengkung yang akan dicari persamaan diferensialnya. Jadi jika ada persamaan diferensial, lihat dulu konstanta sembarangnya, ya. Kemudian ada berapa konstanta sembarangnya? Konstanta sembarang tersebut nanti akan dieliminasi. Kemudian banyaknya konstanta sembarang, misalkan n, maka untuk mengeliminasinya dibutuhkan n plus 1 persamaan. Untuk mendapatkan n plus 1 persamaan, persamaan garis lengkung semula didiferensialkan sampai turunan ke n. Dan terakhir, banyaknya konstanta sembarang menunjukkan order tertinggi dari turunan dalam persamaan diferensial yang dicari. Oke, kita akan memberikan contoh bagaimana membentuk persamaan diferensial. Di sini kita punya persamaan diferensial. Carilah persamaan diferensial dari himpunan garis lengkung Y sama dengan C eksponen negatif 4X, di mana C adalah konstanta sembarang. Oke, yang pertama kita lihat ada berapa banyak konstanta sembarangnya? 1, yaitu C. Nah, nanti ada berapa persamaan yang dibutuhkan? Karena C kita anggap sebagai konstanta sembarangnya adalah 1, ya, maka n plus 1 atau 2 persamaan yang didapatkan, ya. Caranya bagaimana? Yang pertama diturunkan Y sama dengan C eksponen negatif 4X, ini sebagai persamaan himpunan garis lengkungnya. Yang kedua diturunkan Y aksen sama dengan negatif 4C eksponen min 4X, ini persamaan kedua. Jadi kalau di sini ada konstanta sembarangnya 1, maka turunan terakhirnya adalah turunan 1. Kalau misalkan di sini nanti ada dua konstanta sembarang, maka nanti di sini kalian harus menurunkan turunan sampai dengan turunan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita manipulasi saja. Yang pertama persamaan 1 kita cari C-nya nih, kan yang diminta kan mencari C. Nah, tinggal aja C-nya ini sini di persamaan 1 kita ubah menjadi C sama dengan Y eksponen 4X. Nah, C di persamaan 1 ini kita substitusikan ke persamaan 2. Kita gantikan C persamaan 2 ini menjadi Y eksponen 4X. Jadi ketika disubstitusikan, Y aksen sama dengan negatif 4 Y eksponen 4X dikali eksponen min 4X, atau Y aksen sama dengan negatif 4Y. Jadi di sini C-nya sudah tidak ada, maka persamaan diferensial yang dimaksud adalah Y aksen sama dengan dikurang negatif 4Y atau Y aksen plus 4Y sama dengan 0. Nah, di sini kita munculkan suatu persamaan diferensial Y aksen atau Y dengan order 1, ya. Karena di sini kita lihat konstanta sembarangnya ada 1. Kalau nanti ke sini konstanta sembarangnya ada 2, maka PD yang terbentuk adalah PD tingkat 2. Kalau konstanta sembarangnya ada 5, maka PD yang terbentuk adalah PD tingkat 5, ya. Oke, selanjutnya kita sudah membuat persamaan diferensial ini dari persamaan garis lengkung. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah persamaan diferensial ini merupakan penyelesaian dari persamaan garis lengkung ini? Nah, akan kita buktikan di solusi persamaan diferensial. Nah, ini definisinya, nanti bisa dicek kembali. Nah, kita akan memberikan contohnya. Contoh lain, ya. Misalkan di sini ada Y double aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Apakah Y sama dengan A cos 2X ditambah B sin 2X merupakan penyelesaian dari PD tersebut? Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah persamaan ini yang Y sama dengan A cos 2X ditambah B sin 2X ini diturunkan sebanyak 2 kali. Kenapa 2? Karena kita lihat di sini PD-nya adalah PD tingkat 2. Kalau nanti kalian menemukan di sini contohnya adalah Y pangkat 3, ya, maka di sini diturunkan sebanyak 3 kali, ya. Jadi diturunkan mengikuti ordernya, ya. Oke, ini turunan pertamanya, ini turunan keduanya. Kemudian turunan-turunan ini persamaan 1, persamaan 2 dan persamaan 3 ini kalian substitusikan ke persamaan diferensial yang dimaksud, yaitu persamaan PD Y double aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Oke, ini kita substitusikan semua.
Nah, nanti kalian akan bisa melihat di ruas kiri ya. Ini kalau negatif 4a cos 2x ditambah 4a cos 2x kan 0. Negatif 4b sin 2x ditambah 4b sin 2x sama dengan kan 0. Kan ruas kiri dengan ruas kanan kan 0. Nah, kalau nilainya ruas kanan dan ruas kiri sama-sama dengan 0, maka persamaan Y sama dengan A cos 2x tambah B sin 2x adalah penyelesaian dari persamaan diferensial Y double aksen ditambah 4Y sama dengan 0 ya. Jadi kalau kalian menentukan persamaan diferensial apakah itu benar, maka kalian bisa membuktikannya dengan ini ya. Oke, demikian materi pada pertemuan kali ini. Nanti kalian bisa tanya lebih lanjut. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.